Tribuners, kembali lagi di program Tribunnews On Cam. Di episode kali ini aku mau ngobrol-ngobrol dengan Mbak Rizky Widya Saputri, Duta Wisata Wonogiri tahun 2015, mengenai suasana di Wonogiri saat pandemi Corona. Selain itu, nanti kita bakal nanyain gimana sih tanggapannya mengenai larangan mudik. Yuk langsung aja, saat ini telah terhubung sama Mbak Rizky Widya Saputri. Ya, halo Mbak Rizky, apa kabar? Halo Mbak Rena, kabar baik Alhamdulillah. Mbak Rena apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Alhamdulillah juga. baik ya. Oh iya, ngomong-ngomong nih, kan suasana di Wonogiri gimana nih Mbak saat pandemi Corona ini? Kan ini lagi pemberlakuan physical distancing. Apakah sepi atau ada kegiatannya tuh normal gitu? Oke ya, sebelumnya aku perkenalan dulu aja ya. Oh iya, benar-benar. Oh iya, teman-teman, perkenalin namaku Rizky Widya Saputri, kalian bisa panggil aku Kiki. Di sini kita akan sharing tentang apa Mbak Ren? Tentang suasana pandemi Corona di Oh, Wonogiri. iya. Suasana pandemi Corona di Wonogiri. Iya. Tadi pertanyaannya, suasana di Wonogiri saat physical distancing sekarang ya? Sekarang ini. Di sini cenderung lebih sepi sih daripada hari-hari biasa. Tentunya orang-orang juga udah pada aware tentang bahaya virus corona ini sendiri, terus sudah pada pakai masker juga kemana-mana. Jadi mereka juga udah, oh ya, better di rumah aja untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan juga keluarganya gitu. Jadi cenderung lebih sepi sih jawabannya. Gitu ya Mbak. Kan ini ngomong-ngomong kan di Wonogiri itu kan ada isu nih, bupatinya tuh kayak nggak ngelarang mudik. Jadi kalau daerah tempat lain kan ngelarang mudik nih. Kalau di Wonogiri bupatinya bolehin mudik. Nah, apa sih Mbak tanggapan Mbak Kiki tentang larangan mudik? Bupatinya tuh nggak ngelarang mudik gitu. Padahal kan di pemerintahan pusat saat ini lagi gencar-gencarnya nih buat ngelarang mudik gitu. Menurutku itu kayak makan buah si malakama ya Mbak Rena. Kayak kalau nggak dibolehin mudik, di sana dia juga pasti Pak Bupati juga mikir, oh di sana mereka makan apa, karena pekerjaannya juga terganggu juga kan karena virus corona ini. Terus kalau dibolehin mudik juga kasihan warganya yang di sini, kalau misalnya mereka tuh bawa karier corona ke sini kan bisa nyebar ke orang lain gitu. Tapi menurut tanggapan pribadi aku ya. Tanggapan pribadi aku, pasti dengan Pak Bupati bikin kebijakan itu udah ada regulasi-regulasi yang dia bikin gitu. Nggak mungkin dia menciptakan suatu kebijakan tapi nggak mikir apa nanti untuk menanggulangi pemudik ini gimana caranya, atau untuk menanggulangi penyebaran virus corona yang mungkin dibawa oleh pemudik ini, pasti dia juga udah mikir sampai ke situ gitu. Jadi kalau aku sebagai warga sih ya nurut-nurut aja sih maksudnya. Susah juga ya, maksudnya mau nurutin pemerintah pusat, tapi kasihan juga mereka yang udah nggak punya penghasilan di sana kan juga. Kita juga mikir sampai ke situnya juga kan, kasihan juga keluarganya yang di sini, khawatir juga pasti kan. Kalau kita di posisi mereka pasti kita bisa ngerasain itu gitu. Soalnya kan kita nggak ngerasain itu, jadi kita kayak ngapain orang-orang pada mudik ke Wonogiri bawa virus aja kalian tuh, gitu sih, susah juga sih. Ya. Terus ada rasa kekhawatiran dari dirinya Mbak Rizky nggak sih kalau ada pemudik yang datang, itu kan banyak banget kan, ribuan sampai puluhan ribu yang datang ke Wonogiri. Terus ada rasa khawatir di dirinya Mbak Rizky nggak sih? Ada sih Mbak, pasti ada ya. Soalnya kan di sana juga red zone semua ya. Mereka kesini juga kita nggak ngerti gitu, apa mereka tuh bawa virus apa enggak, mereka karier corona apa enggak. Apalagi aku kan masih tetap kerja gitu, selama pandemi ini aku masih tetap kerja. Jadi ya ada khawatir sih, tapi cuman kita membentengi diri dengan menerapkan protokolnya yang diterapkan sama pemerintah aja, kayak pakai masker, pakai APD kalau misalnya kerja, terus sebisa mungkin nggak keluar rumah kalau misalnya nggak penting-penting banget. Terus itu sih Mbak kalau dari aku. Terus di Wonogiri itu ada imbauan khusus nggak sih buat para masyarakat yang dibuat sama bupatinya gitu loh?
atau emang sama pemerintah pusat tuh sama, atau ada tindakan khusus atau himbauan khusus gitu buat masyarakat di Wonogiri? Kalau aku nilai sih pemerintah udah proaktif banget ya untuk menjaga warga masyarakatnya dari terkena virus corona ini. Soalnya udah banyak banget himbauan-himbauan yang dibikin pemerintah, mulai dari baleho-baleho di pinggir jalan, terus di supermarket juga udah udah diterapin physical distancing juga. Menurutku dari pemerintah udah himbau warganya tuh untuk di rumah aja, nggak usah keluar-keluar kalau misalnya nggak penting-penting banget gitu. Itu sih kalau misalnya penutupan jalan sih aku belum lihat ya di Wonogiri, belum ada. Berarti belum ada kayak blokade-blokade atau penutupan di sejumlah desa gitu. Jadi masih Kalau kayak desa sih aku taunya nggak ngebolehin pemudik yang dari luar-luar itu masuk sih. Jadi mereka juga udah pada aware kalau misal ada pemudik dari luar tuh kemungkinan juga ada virus yang mereka bawa gitu. Jadi mereka udah pada aware kalau nggak usah pulang dulu lah, nanti aja pulangnya gitu. Kalau setauku ya. Oke. Kan nih kan Mbak sebagai duta wisata Wonogiri, gimana Udah sih? lama Mbak. Ya, gimana sih komentarnya soal wisata Wonogiri di saat pandemi corona ini? Itu juga pasti berdampak banget ya di sektor pariwisata karena corona ini bawa dampak menurutku di berbagai lini, nggak cuma pariwisata aja, tapi juga perekonomian juga kena dampak. Banyak banget yang kena dampak karena pandemi ini. Salah satu yang kena dampak banget adalah di sektor pariwisata ini, karena ya siapa gitu yang mau berwisata gitu di era pandemi ini, kan juga nggak boleh juga kan sama pemerintah. Jadi wisata juga ditutup. Waduk Gajah Mungkur juga ditutup ini sekarang. Jadi memang benar-benar nggak ada dari sektor lini pariwisata itu juga mati gitu gara-gara pandemi ini. Menurut Mbak Rizky, selain pariwisata nih, apa aja sih dampak yang paling signifikan buat pandemi corona di Wonogiri ini? Dampak yang paling signifikan menurutku ya satu, perekonomian pasti ya. Karena kalau Mbak Rena ke Wonogiri lihat orang-orang di pinggir jalan yang biasanya pada jualan bakso, jualan takjil, yang pas bulan puasa gini kan banyak banget ya yang jualan, itu pada sepi semua gitu. Nggak ada yang beli. Terus mereka juga kayaknya ngandelin dari pembelian online itu loh, dari Gojek gitu-gitu, cuma ngandelin dari situ aja karena emang masyarakat juga udah pada ngerti gitu kan ya, gimana bahayanya kalau kita tetap keluar rumah atau kita tetap jajan-jajan sembarangan gitu. Oke, kan tadi Mbak Rizky pernah nyinggung nih kalau lagi work from office. Nah, gimana sih cara Mbak Kiki buat stay safe di lingkungan kantor? Itu kayak gimana sih? Ya, sebenarnya kita pergi kantor itu kan juga walau-walam ya. Apa kita ketemu sama orang yang ODP atau kita ketemu sama orang PDP juga kita nggak ngerti gitu kan. Yang pertama berdoa. Berdoa biar selalu diberi keselamatan sama Tuhan, karena ya against nggak ada kekuatan yang di dunia ini yang ngelebihin kekuatannya dia kan. Jadi mau kita gimana pun, kalau misal kita udah takdirnya, kita mau gimana lagi gitu. Kalau aku pikirnya gitu. Jadi aku berdoa pertama, terus yang kedua pakai alat pengaman diri, masker, terus pakai sarung tangan, terus bisa mungkin itu tadi physical distancing. Jadi satu sama lain itu ada jarak, nggak deket-deketan banget gitu. Terus selama di kantor nih, apa ada rasa kekhawatiran yang tinggi gitu? Kan biasanya kebanyakan pada work from home, terus Mbak Kiki itu kerja di kantor, itu ada rasa iri kah atau gimana kah gitu? Itu sebenarnya pertama takut sih aku sebenarnya ya. Sebenarnya pertama takut, tapi aku ya kayak tadi pasrah aja, berdoa. Terus yang kedua kalau iri sih enggak sih, karena emang kerjaanku emang nuntut untuk masuk gitu, nggak bisa dibawa ke rumah. Aku teller ya, jadi
ya nggak mungkin uangnya tak bawa ke rumah terus aku buka bank sendirian, nggak mungkin. Jadi aku tetap masuk, cuman mengikuti protokol-protokol yang udah ditetapin sama dinas kesehatan. Di sana juga, di kantor juga udah mulai, maksudnya nasabah masuk juga udah harus pakai masker, harus diukur suhu tubuhnya, terus udah banyak tahapan-tahapan pengamanan untuk yang kerja di situ gitu. Jadi aku bismillah aja. Berarti Lebaran ini Mbak Kiki nggak mudik ya? Enggak. Alhamdulillah keluarga dari Wonogiri semua, jadi enggak terlalu sepi-sepi banget lah ya Lebarannya. Kalau itu harapannya, kan ini kan mau Lebaran, harapannya buat Lebaran ini tuh apa sih? Kan soalnya momennya kan juga beda kan, bakalan yang tadinya ngumpul sama keluarga, sekarang nggak bisa kumpul karena nggak boleh mudik. Itu pasti kan ada rasa yang gimana ya? Berbeda lah. Sedih gitu ya. Iya, sedih gitu. Himbauannya ya? Himbauan apa ya? Enggak sih, kayak apa ya? Apa sih yang kamu pengen ungkapin pas di Lebaran tahun ini kan berbeda. Terus apa ya? Kamu tuh mau pengen apa gitu? Oh ya, pokoknya emang Lebaran tahun ini emang beda banget kan dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini memang beda banget sama tahun-tahun sebelumnya, karena ya kalau kita biasanya buber-buber banyak banget kan dari mulai TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Ini kan nggak ada sama sekali. Terus nggak ada sholat tarawih juga. Terus ya pasti beda banget sih rasanya Lebaran tahun ini. Sepi, iya. Cuman ya gimana lagi gitu. Soalnya ini merupakan proses yang harus kita lalui sama-sama. Toh juga bukan kita sendiri yang ngalamin, tapi seluruh dunia juga ngalamin gitu. Jadi tetap semangat aja untuk teman-teman, tetap jaga kesehatan, terus minum vitamin, jaga pola hidup, tetap terapin physical distancing, nggak usah keluar-keluar rumah kalau misal nggak penting-penting banget. Terus yang masih kerja di kantoran, ya kita terima aja, karena emang tanggung jawab kita sebagai pekerja untuk tetap kerja di kantor. Semoga Tuhan selalu lindungin kita semua, semoga kita selalu dalam rahmat dan karunia-Nya, jadi sehat-sehat semua, kita dan keluarga. Larangan mudik, oke. Kan pemerintah pusat kan mengeluarkan larangan mudik, tapi gimana tanggapan kamu, Bupati Wonogiri memperbolehkan perantau untuk mudik, karena biasanya kan biasanya kan yang mudik itu mereka tuh kehilangan pekerjaannya di tempat rantaunya. Gimana tanggapan Mbak Rizky? Jadi sebenarnya untuk menanggapi hal itu susah juga ya. Soalnya itu kayak makan buah si malakama gitu, susah. Mau ngikutin pemerintah daerah juga kita sebenarnya takut. Kalau pemudik balik tuh carrier corona, kita kan juga nggak ngerti gitu. Tapi kalau nurutin pemerintah pusat, kita juga kalau memposisikan diri kita sebagai keluarganya pemudik ini, atau kita juga memposisikan diri kita sebagai pemudik ini, pasti kan juga sedih gitu. Di sana udah nggak punya lapangan pekerjaan, mereka mungkin juga udah nggak punya uang lagi, mau makan juga susah, di sana apa-apa juga susah gitu. Terus nggak ada keluarga di sana. Jadi menurutku kebijakan yang dibikin sama pemerintah itu pasti udah ada regulasi-regulasi yang mereka bikin gitu. Kalau misalnya Pak Bupati Wonogiri ngebolehin untuk pemudik ini balik ke Wonogiri, pasti dia juga udah bikin regulasi-regulasi nantinya bakal digimanain sih pemudik ini, biar masyarakat yang di sini juga tetap aman, dan juga masyarakat Wonogiri yang di perantauan juga nggak terlantar dan nggak hidup susah gitu di sana. Gitu, Mbak Reta. Terus kan ada beberapa nih yang nggak bisa pulang kampung. Terus di sana juga ada pemasukan. Terus gimana sih tanggapanmu? Kan soalnya kan di Jabodetabek tuh udah
udah sama sekali nggak bisa keluar kan, yang dari Jakarta mau ke luar daerah tuh nggak bisa. Gimana buat para perantau yang masih ada di Jakarta tapi di sana tuh dia nggak ada pemasukan, tanggapanmu gimana gitu? Nah itu kayak yang aku bilang tadi, kayak pasti Pak Bupati juga mikirnya ke arah ke situ juga gitu. Warganya di sana terlantar, nggak punya penghasilan, terus nggak ada uang, maksudnya mau makan juga susah gitu. Pasti yang ada di pikiran mereka juga cuman balik nggak sih? Kalau kita jadi mereka, pasti di pikiran kita juga cuman pengen balik aja gitu. Mungkin kalau menurut pendapatku setelah mereka balik ini harus ada prosedural yang diterapin sama pemerintah Wonogiri untuk make it sure gitu. Kalau emang pemudik ini nggak karir corona. Gitu. Jadi masyarakat Wonogiri yang lain tuh nggak insecure gitu kalau misal mereka pada balik ke rumah masing-masing. Kalau di Wonogiri sendiri tuh ada kayak karantina khusus nggak sih buat pemudik atau pemerintah Wonogiri tuh nyediain tempat karantina khusus buat pemudik itu sebelum pulang ke rumahnya atau emang mereka isolasi mandiri di rumahnya masing-masing? Oh itu aku kurang tahu sih ya. Cuman aku pernah dengar kalau misal ada perantau pulang ke rumahnya harus lapor sama RT atau RW gitu. Terus habis itu dia harus mungkin dicek kali ya sama dinas kesehatannya, atau pokoknya dia harus karantina mandiri selama 2 minggu gitu setauku. Tapi itu setauku ya, aku nggak tahu apa ada tempat untuk isolasi Khusus tempat gitu. tertentu untuk khusus untuk isolasi apa enggak, aku kurang tahu. Oke. Makasih Mbak Rizky buat waktunya bisa ngobrol bareng di Tribuns on Cam. Selamat menunaikan ibadah puasa kalau lagi jalanin ibadah puasa. Terima kasih banyak Tribuns on Cam, thank you for having me. Semoga kita semua senantiasa dilindungi Tuhan sehingga terhindar dari wabah corona ini. Semoga pandemi ini juga segera berakhir, dan jangan lupa teman-teman tetap physical distancing dan stay at home. Terima kasih Mbak Rena. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.